impian pertama yang ingin saya capai itu di usia 30 tahun tuh saya ingin capai 10 miliar pertama. Teman bisa lihat juga top 10 orang di dunia itu pasti memegang saham. Ya, entah itu Mark Zuckerberg, Jeff Bezos yang terbaru, triliuner terbaru ya, Elon Musk, Warren Buffett, semuanya punya saham. Saya jadi mikir, ini saya harus terjun ke dunia saham. Apapun ceritanya, saya harus terjun ke dunia saham. Dan waktu itu ya cara saya pertama lakuinnya ya. Hai Finfoxes, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Karena ini kita di episode pertamanya program terbaru kita yang namanya Finsight. Jadi kita akan ngomongin banyak hal terkait investasi, saham, atau apapun yang bisa menghasilkan cuan buat kita. Nah, di episode kali ini gue akan punya tamu, cukup gue kenal, sangat gue kenal. Kita pernah kerja bareng, jago banget bahasa Jepang. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Terus dia ini juga sekarang merambah ke dunia padel, hobi barunya kayaknya. Cukup sering main padel. Terus dia juga papah muda. Wih, keren nggak? Udah tajir, banyak duit, portofolio sahamnya banyak. Hai Ricky. Halo Mas Imbang. Oke, Ki, apa kabar Ki? Baik. Gimana? Apa kabar Mas? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Ya. Jadi gimana Ki? Ini jadi teman-teman Finfoxes, kenapa kita online? Karena Ricky ini sekarang balik ke hometownnya dia yang ada di Medan. Wah, kalau yang orang Medan pasti tahu lah ya, Medan tuh banyak makanan enak, kulinernya top banget. Nah, ditambah sekarang padel di sana juga lagi hot-hotnya Ki ya. Ya, sama lah kayak Jakarta. Termasuk Ricky nih yang sekarang juga selain nge-gym, padel. Sama ngeliatin portofolionya. Gila, keren. Itu namanya slow living yang level up. Oke Ki, gimana Ki rasanya Ki? Punya anak, punya bisnis, insurance juga jalan, saham dari dulu ya Ki ya? Nah jadi teman-teman, Ricky ini udah lama banget nih main stocks atau saham. Bahkan mungkin duluan dia daripada gue. Nah udah gitu, bapak ini nih, papah muda ini sangat dermawan karena dia suka bagi-bagi ilmu. Kalau di Instagram media nanti teman-teman bisa cari Ricky Chen, dia tuh suka kelas saham Ricky, bener ya Ki? Ya, udah tahun ke-6 juga ya kayaknya kelasnya udah 6 tahun guys, keren. Anak muda, cuan, kaya raya, baik hati lagi, berbagi ilmu. Itu gratis kan Ki? Apa ada yang berbayar juga Ki? Berbayar. Cuma nggak pernah dimarketingin sih, nggak pernah dimarketingkan. Cuma tapi kalau yang tips-tips itu gratis dong, ya kan? Ya, of course. Nah, jadi itu salah satu apa yang Ricky lakukan gitu ya. Nanti dia akan cerita sendiri, bukan gue yang cerita. Kita bakal nanya-nanya sama Ricky. Nah, tapi ini mau disclaimer dulu nih guys. Di program ini kami tidak menganjurkan, mengajak untuk membeli suatu saham atau produk investasi tertentu ya. Jadi ini hanya obrolan kita, berbagi, sharing yang mungkin teman-teman bisa dapetin insight lah, sesuai nama programnya, Finsight, Financial Insight. Oke. Ki, jadi kalau gue boleh tahu nih, ceritain dong latar belakang sama aktivitas yang dijalanin sama Ricky sekarang nih. Thank you ya Mas Imbang ya udah ngasih an honor lah untuk bisa datang sebagai guest pertama ya katanya ya di sini. Yoi, pertama. Udah lama juga ya, dulu kita kerja bareng di PR agency. Ya jadi latar belakang saya ya teman-teman, saya juga dulu backgroundnya itu saya pernah kerja sebagai karyawan.
Terus saya pernah buka usaha, pernah buka kafe, pernah buka pabrik kecil-kecilan di Kota Medan, pabrik kopi ya. Kemudian saya juga investor saham sejak 10 tahun yang lalu ya, sejak saya pulang dari Jepang itu saya udah mulai invest sampai hari ini udah tahun ke-10 ya. Kemudian saya juga merambah lagi ke dunia asuransi karena ya mengisi kekosongan lah sama pedal. Ya itu latar belakang saya. Ya sekarang tahun ini udah umur 30-an juga dan udah punya satu anak ya. Keren, keren, keren. Ki, kalau Hmm. dulu kenapa lu kepikiran terjun ke dunia investment in specifically saham? Kan Oke. banyak nih pilihan sebenarnya. Jadi ini Ada forex, ada iya bener. kripto bahkan sekarang gitu kan. Gimana tuh Ki? Hmm. Oke, jadi kalau Mas Imbang ingat ya, dulu kan saya pas pulang itu, saya masih ada sering bahas saham juga di kantor kadang-kadang ya. Oh iya iya iya. Ya, jadi sedikit banyak lah. Jadi waktu itu sebenarnya saya sebelum di Indonesia itu saya sudah mulai belajar sendiri otodidak. Jadi waktu di Jepang, saya kan dulu kuliahnya di Hong Kong, kemudian kerja di Jepang. Jadi pas kerja di Jepang itu sebagai budak korporat ya. Jadi saya tuh merasa kalau cuma kerja-kerja gini, kayaknya nggak mungkin kaya saya. Jadi saya waktu itu memang cita-citanya ya, bukan cita-cita sih, impian pertama yang ingin saya capai itu di usia 30 tahun tuh saya ingin capai 10 miliar pertama. Nah, jadi waktu itu saya hitung-hitung gaji saya di Jepang juga nggak bakal masuk akal nih untuk bisa dapat income segitu, apalagi di Indonesia ketika pulang kan. Jadi waktu itu Downgrade langsung ya. mikir-mikir, oh gimana ya, downgrade. Nah, jadi waktu itu mikir-mikir gimana ya bisa sampai 10 miliar di usia 30 ya. Jadi saya mulai research di Google, simpel aja sih, researchnya simpel. Saya cuma tanya siapakah top 10 orang terkaya di dunia dan itu muncul ya kalau saya lihat benang merahnya ya. Kalau teman-teman bisa lihat juga top 10 orang di dunia itu pasti memegang saham ya. Entah itu Mark Zuckerberg, Jeff Bezos yang terbaru, triliuner terbaru ya, Elon Musk, Hmm, Warren Buffett, semuanya punya saham. Jadi waktu itu saya jadi mikir ini saya harus terjun ke dunia saham. Apapun ceritanya saya harus terjun ke dunia saham dan waktu itu ya cara saya pertama lakuinnya ya saya cuma membaca buku. Jadi waktu di Jepang itu saya udah prepare, saya setiap hari baca buku jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi saya bangun, saya baca buku untuk mempelajari dari Warren Buffett, Peter Lynch, dan Ray Dalio, all you name it lah. Jadi itu setiap hari saya jam 4 pagi bangun untuk membaca buku saham doang. Itu sih awal mulanya saya mulai. keren keren keren. Jadi fun fact nih guys, kalau anak muda pada umumnya dari usia 25-an ya, biasanya hobinya nongkrong, clubbing, ke bar, main game. Kalau Ricky ini hobinya baca buku. Dan dia benar-benar punya target dalam setahun ya Ki ya, harus rampung berapa buku gitu kalau nggak salah. Bener nggak? Itu gue Iya, banget sih. iya benar. Jadi more or less Iya ada. memori yang gue punya tentang Ricky itu kayak gitu. Jadi memang orangnya ini sangat suka ngulik lewat baca buku gitu. Jadi benar-benar, which is sebenarnya di negara kita literasi membaca itu sangat rendah. Oke, tapi kita nggak ngomongin negara kita terkait membaca. Tapi ini good to know buat teman-teman semua yang masih muda. Jadi jangan tinggalkan membaca. Budaya membaca penting. Biar kayak Ricky. Keren. Terus Ki, pertama kali nih lu terjun di saham. Waktu itu ingat nggak apa sih stocks pertama yang lo punya? Oke, stocks pertama ya yang gue beli waktu itu jujur eh ini kan ada gap ya antara saya belajar di baca buku itu kan kebanyakan buku-buku bahasa Inggris. Jadi kayak ya buku-buku Peter Lynch, ya Mark Minervini itu kan semua buku-buku trader investor legendaris di Amerika. Jadi ketika saya baru pulang ke Indonesia itu saya mau menerapkan dengan modal yang saya kumpulkan dari Jepang. Itu saya cari-cari saham yang sesuai itu. Tapi karena ketika saya terjun itu kan 2017 akhir ya atau 2018 itu saya masih random aja sih karena masih ada gap kan antara teori dengan aplikasi di dunia nyata. Dan di Amerika itu pasar sahamnya itu lebih harganya lebih pricey dibanding ke Indonesia. Jadi waktu itu saya mencari saham-saham yang memang sesuai dengan anjuran buku-buku itu, yaitu beli saham-saham yang kalau kata Warren Buffett itu cigar butt stock ya. Itu cigar butt itu puntung rokok. Ya, saham puntung rokok tapi dijual dengan harga murah. Jadi dan pertama kali saya kalau nggak salah itu saya beli
PTRO ya, Petrosi itu saham pertama saya kalau nggak salah. Oh iya, Dan Petrosi. itu saya beli cuma dengan modal 20-30 juta lah ya, jadi kecil banget. Dan itu juga sudah membuat saya deg-degan setiap hari. Ya, itu pertama kali saya beli saham. Dan saya lihat tuh harganya waktu itu murah banget, tapi ternyata itulah murah saja belum tentu pasti naik, karena Hmm. uh, teori sama realitanya itu ternyata di Indonesia itu Ya. agak berbeda dengan yang di Amerika. Oke Ki, kalau gue boleh tanya, perbedaan yang signifikan apa Ki? Between luar negeri sama, oke, let's say US sama Indo. Oke, US sama Indo ya. Nah, jadi kalau di US itu bagi mereka ya, price to lateral earnings itu kalau misalnya 50 100 itu masih dianggap murah. Di Indonesia itu saham-saham yang dengan price to earnings-nya itu. Price to earnings itu ngerti ya? Price to earnings itu adalah harga terhadap kemampuan sebuah perusahaan itu menghasilkan uang. Kalau sebuah Ya. perusahaan itu menghasilkan uang, katakanlah 1 juta per tahun, 1 juta per tahun ya. Kalau dia dihargai 5 juta, berarti perusahaan itu balik modal dalam 5 tahun, benar ya? Ya, contoh aja. Nah, kalau misalnya di Amerika itu bisa 50 kali lipat, itu masih dianggap oke gitu. Tapi di Indonesia Hmm. itu yang harga-harga saham yang PI-nya itu di bawah 10 pun, itu kadang-kadang harganya nggak naik, padahal udah murah banget kan, 5 tahun balik modal, 6 tahun balik modal, tapi harganya tidak naik. Dan di sini saya merasa, oh ternyata di luar negeri itu persepsinya itu berbeda sama Indonesia. Di Indonesia ada harga saham yang bagus banget pun itu harganya belum tentu di-appreciate sama investornya di Indonesia. Nah, itu Ya, yang ya. saya baru mengerti di Indonesia itu lebih ke supply and demand ternyata daripada fundamental only itself gitu loh. Oke, oke. Jadi kalau gue ambil Hmm. kesimpulan, mungkin yang membuat berbeda adalah mungkin korporasi di Amerika itu udah terstruktur sedemikian rupa dan mereka udah maju banget gitu. Sedangkan kalau di kita ini kan bisa dibilang negara penghasil raw material ya, bukan produk. Jadi benar-benar supply and demand itu sangat mempengaruhi fluktuasi market kali ya. Hmm, Bisa dibilang gitu nggak, Ki? ya, you can bisa bilang gitu. Cuma kalau saya lebih lihatnya itu dari sisi literasi di Indonesia itu tentang saham. Memang ketika saya masuk itu memang belum cukup bagus. Jadi di tahun 2017 itu kan market saham itu kan masih ya Mas Imbang boleh boleh lihat lah, waktu itu kalau nggak salah total jumlah saham di Indonesia aja cuma 500 kalau nggak salah. Sekarang udah Ya, 900-an dalam waktu ya, 10 tahun ini. Nah, jadi memang ya supply demand, investor itu belum banyak yang masuk gitu loh yang di pasar saham ketika itu nggak sebanyak hari ini. Jadi otomatis kalau harga saham itu kan dipicu oleh orang yang membeli saham. Kalau jumlah ya, investornya tidak banyak, otomatis harga saham tidak naik. Jadi lebih ke sisi memang manusianya itu kurang banyak dibanding Amerika, betul, betul, pemahaman betul. terhadap sahamnya. Apalagi kayak market Amerika tuh pasti juga buat trader lebih seksi sih sebenarnya karena opsinya banyak juga kan. Memang di kita tuh Yes, opsinya banyak. kelemahannya mungkin dari segi yang bukan hanya orang yang apa namanya tertarik pada saham sedikit, tapi mungkin juga yang listing sebenarnya kalau dihitung juga mungkin nggak sebanding sih sama Amerika. Itu juga Yes, mungkin bisa jadi yes, salah satu faktor. Karena nih teman-teman, benar. Ki, gue pernah baca juga data bahwa total investor pasar modal nih di kita nih data akhir tahun 2025 ya kalau nggak salah gue lihat di kutip dari Antara News itu baru 20,30-an juta lah gitu ya. Jadi Hmm. kalau dibuat eksponensial sama total penduduk Jakarta aja kayaknya masih jauh gitu gapnya. Apalagi secara Indonesia sekarang berapa tuh? Indonesia tuh udah hampir 300 juta penduduk kali ya. Udah padat banget nih makin Ya, jadi invest tuh nggak financial kurang lebih literasinya 10% kurang. doang. Betul, betul. Nah, udah Hmm. gitu investor yang usianya di bawah 30 tahun tuh baru 50%-nya mungkin. Jadi yang muda-muda tuh masih ya naik tapi nggak signifikan gitu. Mungkin ya karena banyak faktor lah ya. Balik lagi, hopefully dengan
obrolan-obrolan seperti kita ini bisa quote and quote bisa membuat teman-teman yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik gitu. Terus Ki, buat orang yang baru mau mulai saham, kalau menurut lo apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Bisa nggak sih mulai dari let's say 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta? Gini, kalau hari ini lu tanya gue ya, karena gue pas waktu mulai itu kan gue punya modal hasil gue saving dari gue kerja di Jepang ya. Tapi ketika kalau lu tanya gue hari ini, gue kalau hanya cuma punya 1 juta, ratusan ribu, mendingan gue rasa investasi terbaik adalah investasi di pengetahuan dulu. Nah, karena menurut saya orang investasi saham itu adalah ketika bisnis mereka itu sudah tidak bisa putarnya secepat saham. Misalnya nih, kalau misalnya gue jual jajanan goreng pisang lah, pisang goreng ya. Nah, ternyata return on investment gue setiap tahun masih bisa lebih dari 50%, apalagi UMKM ya, kecil banget. Skalanya itu kalau misalnya saya taruh 100 juta di bisnis tersebut, tahun depannya bisa dari 200 juta, berarti return on investment saya kan 100% tuh. Nah, ada sampai satu titik, pisang goreng saya tuh udah, misalnya perputarannya itu udah nggak sekencang awal. Mungkin setahun saya cuma bisa return less than 5%, bahkan lebih parah daripada deposito. Nah, ketika itu kita baru mulai nyari alternatif yang yang bisa melipat gandakan uang kita. Nah, di sana saham itu lebih make sense. Nah, cuma kalau di awal-awal lebih baik kita menukar energi waktu kita untuk menukarnya terhadap uang ya, karena di awal-awal itu kalau masih let's say masih 3 digit ke bawah, menurut saya kalau masih banyak kok pekerjaan yang hanya tukar waktu dan uang itu waktu dan tenaga untuk bisa dapatkan hal itu. Tapi kalau udah mulai 3 digit ke atas atau misalnya kita udah mengelola miliaran, sangat susah untuk mencari bisnis yang kalau kita taruh itu bisa tahun depan bisa dapat 20% ke atas menurut saya. Jadi at least menurut saya kalau untuk masih modal-modal kecil, investasi di leher ke atas dulu. Investasi di buku-buku yang bagus, murah-murah kok. Investasi hari ini e-book kan murah-murah aja ya. Bahkan betul. 100.000 udah bisa dapat berapa buku kan zaman sekarang kan. Ya, you name it lah. Yeah. Jadi menurut saya kalau masih awal-awal pemula, baru memulai investasi di ilmu dulu, baru kalau udah sampai satu capital, misalnya udah berapa juta, nah itu baru mulai coba-coba iseng di awal untuk invest. Nah, tujuan investasi di awal juga bukan untuk jadi kaya. Tujuan investasi di awal itu adalah untuk mengumpulkan mentalitas, oke? Karena kita punya mental capacity yang harus kita upgrade juga, sama seperti kita ke gym. Awal-awal kita cuma bisa angkat beban 1 kilogram, 2 kilogram, 5 kilo, 10 kilo. Nah, kalau tiba-tiba disuruh kelola modal 10 miliar, itu pasti mental. Kenapa? Karena fluktuasi 1%, 2%-nya itu udah ratusan juta kan. Nggak semua orang bisa menghadapi tekanan itu. Jadi memang ya harus dilatih dari yang kita main 5 juta, 50 juta, 20, 100 juta, akhirnya sampai ke tahap miliaran. Itu perlu diasah pelan-pelan. Jadi kalau kalau saya bisa rangkum sekali lagi, awalnya itu ilmu dulu. Bacalah 10-20 buku tentang saham, jadi kamu punya ada benang merah. Yang kedua adalah kamu mulai investasi dengan uang kecil, tapi tujuannya bukan untuk menjadi kaya langsung, tapi untuk mempraktekkan isi buku tersebut. Yang ketiga adalah kamu sudah mulai kamu bisa langsung terobos dari mencari mentor ya. Jadi ya, tapi ya nggak semua orang mau jadi mentor kamu. Jadi itu yang kendalanya. Makanya kenapa saya memilih jalur dari buku, karena banyak kok buku bagus yang bisa menjadi mentor kita. Oke. Nice. Ki, selama lu ada di dalam industri atau sebagai pelaku di dunia saham gitu ya, apa nih cerita yang lu pernah nggak sih punya case lu udah nahan terus ternyata sahamnya flop? Oke, sahamnya itu naik dulu tapi akhirnya flop ya. Itu sering kok kalau kita investing ya. Jadi itu akan ada banyak kejadian di mana kita invest, kita taruh uangnya, akhirnya udah sempat cuan berapa persen, akhirnya kembali ke harga awal. Itu tidak, bahkan kadang-kadang bisa rugi ya. Nah, itu very normal menurut saya. Kenapa? Karena yang saya lihat mostly itu adalah bukan tentang harga. Yang saya lihat itu adalah kinerja. Nah, kadang-kadang
kinerja perusahaan bagus, tapi kalau marketnya tidak bagus ya harga saham ikut anjlok. Ya, dan sekarang itu terjadi juga kan, kalau teman-teman lihat ya, itu masih banyak perusahaan itu yang bagus-bagus kok, yang kinerjanya itu membaik, tapi karena IHSG-nya turun, harganya ikut anjlok, dan itu bukan hal yang tidak wajar, itu memang sangat wajar dan sering terjadi. Kecuali kamu adalah trader. Kalau saya, karena saya investing, uh, most likely ya itu bisa terjadi dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang perusahaan yang memang kinerjanya membaik terus, atau kinerjanya itu terus menunjukkan improvement, itu biasanya tetap akan harganya tetap akan terrealisasi suatu hari nanti. Jadi itulah membuat itu yang harus kita percaya. Oke. Tapi menurut lo nih, di situasi in this, kalau kata anak muda zaman sekarang, in this ekonomi, menurut lo situasi pasar modal kita gimana nih? Kan dari kemarin udah berapa bulan ya? Ditutup merah, terus udah gitu ya sempat sih hijau beberapa kali gitu, tapi itu kayak quite short gitu. Nah, menurut lo gimana, Ki? Kedepannya ini akan kayak gimana? Kalau ditanya tahun 2026 ini, saya expect gak harganya hancur? Sebenarnya enggak sih, karena tahun 2025 juga, tahun lalu juga sebenarnya udah ada koreksi yang cukup dalam ya. Tahun lalu itu ada koreksi kok sekitaran 20% atau 30% ya. Dan tahun ini ternyata lebih parah. Tahun ini sempat minus 42% dari all time high ya, 41% ya. Nah, cuma kalau ditanya apa pandangan saya terhadap hal ini? Makanya kenapa ini ada sebuah quote yang saya pegang sampai hari ini dari Warren Buffett. Nah, katanya apa? Katanya kebenaran dari dunia saham adalah ketika ombak itu sudah udah surut, apakah perenangnya itu masih berpakaian nggak? Oke. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya ya kebenaran itu akan terjadi ketika bubble itu selalu tidak terasa. Ketika itu collapse, kita baru akhirnya sadar, oh kita udah habis kita kan. Nah, jadi kalau kita berpegang pada perusahaan yang memang dari awal itu tidak mengikuti pola bubble, ya, yang memang udah secara price-nya itu udah overpriced lah. Itu banyak tuh saham-saham, saya nggak sebut ya namanya, yang kalau banyak financial banyak investor muda itu kan ikut-ikut Pak ini, Pak itu kan. Nah, asik tiap hari ikut Pak ini, Pak ini. Ya itu semua yang collapse. Dan saham-saham yang saya pilih ternyata masih belum, enggak yang separah itu. Dan kinerja year to date saya itu kalau sempat plus 50%, tapi sampai per hari ini itu cuma minus 9% kok dari year to date. Jadi padahal dengan kinerja IHSG udah minus 40, saya masih bisa cuma minus 9. Itu juga udah very good achievement lah for me, karena lebih penting itu adalah kita minimize loss daripada maximize profit, karena sekali loss 50% itu untuk kembalikan itu kan butuh 100% ya. Nah, jadi kenapa berat lagi pasti. Menurut saya lebih, kalau ditanya tentang indeks ekonomi itu sebaiknya saya masih tetap punya kepercayaan penuh terhadap Indonesia ya, karena saya yakin ini nggak akan mengarah ke Zimbabwe ya. Kalau kita lihat di itu kan banyak orang udah bilang Indonesia ini bakal ke Zimbabwe dan lain-lain, tapi saya nggak sih. Karena saya lihat makronya memang Indonesia itu dengan segala kebijakan pemerintah memang masih terasa agak suram untuk banyak orang, tapi ya kita harus kembali lagi ke fundamental perusahaan yang kita beli. Fundamental perusahaan yang saya pegang itu selama itu dia masih perform, jadi mau everything is just noise. Nah, itu yang susah di dunia saham. Jadi ya makanya kembali lagi yang seperti kata Warren Buffett, kebenaran akan terbukti ketika fundamental perusahaan yang kita pegang itu tetap bisa withhold the pressure of the macroeconomy. Kita harus ngerti apa yang kita beli lah, simpelnya, bahasa mudahnya. Kalau kita tidak mengerti apa yang kita beli, ketika terjadi berita-berita negatif terhadap sebuah ekonomi, kita pikir kita punya perusahaan juga terdampak gitu. Padahal sebenarnya belum tentu. Makanya kan contohnya kalau hari ini saya pemilik Bank BCA lah. Apakah saya akan melepas semua saham saya ketika, sorry to say ya, kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan saya? Kan enggak kan, saya juga berusaha beradaptasi terhadap situasi tersebut, sehingga saya berusaha mencari bagaimana caranya untuk get out of the problem gitu loh. Ya, jadi kalau kita bertaruh pada manajemen yang bagus, selalu akan ada solusi sebenarnya. Kan nggak mungkin kan ketika ya dengan kebijakan yang sekarang itu kita langsung exit Indonesia, kita langsung pindah ke warga negara, enggak. Tapi banyak sekali masih orang-orang konglomerat atau pebisnis hebat itu dia juga masih stay in gitu loh, stay in the game gitu loh.
Ya, dan dari pengalaman saya selama 10 tahun terakhir, in every crisis it always makes new rich people Opportunity ya. ya. Dan saya juga termasuk orang yang merasakan itu di tahun 2020 ketika everyone panic, saya justru membeli dan salah satu saham saya itu naik 10 kali lipat ya. Jadi dan 2026 ini ya juga I think it's almost the same feeling. Dan kemarin menurut saya udah bisa dikatakan, saya nggak ini disclaimer ya, tapi menurut saya kemarin harusnya udah bottom sih 5.200 ya, itu sempat udah bottom. Dan from that moment ya gue rasa kedepannya hanya akan ada berita bagus, meskipun secara kalau misalnya Iran dan Trump sudah damai, harga minyak akan turun. Ketika harga minyak turun kan otomatis inflasi sudah teredam. Ketika inflasi teredam akan banyak berita-berita bagus, sehingga berita-berita lokal yang buruk-buruk itu akan tertutupi menurut saya. Iya. Tapi gue setuju sih, karena gini, kalau dipikir-pikir Trump itu kan, ini kalau kita ngomongin terkait US sama Iron Soil ya, maksud gue orang tuh kemarin udah pada capek nggak sih, udah bisa ketebak. Ini pokoknya tiap Sabtu sebelum weekend pasti Trump ada aja nih selentingan statement-statement those kind of funny things gitu kan. Terus udah gitu, ntar orang dibikin bingung nih selama over the weekend. Market acak-acakan, harga minyak ikut kena. Ntar Senin baru tuh dibikin statement baru lagi. Itu menurut gue, ya gue nggak bilang gue pro Trump sih, tapi maksud gue satu orang manusia itu bisa mempengaruhi gejolak secara makro tuh gila sih. Dan tapi kalau dilihat patternnya nih dengan relate dengan omongan lo, ya orang juga udah lama-lama ketaker nih. Oh, ini marketnya tuh akan kayak gini pastinya. Ini kan ya bisa dibilang bagian gimmick dunia geopolitik ya. Ya. Karena mau bagaimanapun juga pasti semua pihak diuntungkan dari kayak gini. Gitu. Cuman ya, we'll see lah ya. Kalau gue sih melihatnya banyak terjadi kepanikan kemarin-kemarin. Ditambah beritanya juga rush banget. Ya kita sebagai orang yang suka nganalisa media dari dulu juga paham ya, mana yang bentuknya oh ini medianya hooknya ini, oh ini dia mau ngambil angle-nya ini buat ngedongkrak apa gitu. Iya. Keren. Oke, Ki, nih gue mau ada sedikit pertanyaan sih. Kalau menurut lo nih, saham itu sama nggak sih sama judi? Karena kan gini, banyak orang awam yang bilang, gue nggak mau saham tuh kayak judi, soalnya kan tebak-tebakan. Iya. Meskipun pada faktanya nggak gitu. Oke. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sama ketika saya tanya apakah bisnis itu judi atau tidak. Karena hari ini kalau misalnya saya ajak Mas Simbang, yuk Mas kita berbisnis ya, itu judi nggak menurut Mas? Bisa ya, bisa nggak? Ya, saya pernah berbisnis ya, saya pernah punya 9 cabang. Nah, saya pernah punya 9 cabang kafe. Nah, dari 9 cabang itu, Mas, dan cuma 2 yang jalan. 7-nya itu game over. Itu judi loh. Ketika kita memilih tempat yang salah, itu maka bisnis kita itu langsung offline, mati langsung. Nah, menurut saya itu juga judi. Jadi definisi judi itu apa dulu nih? Nah, sekarang kalau kita membeli saham, persepsinya tuh dibenerin dulu, karena ketika kita membeli saham itu kita sebenarnya sedang membeli sebuah perusahaan yang memang di baliknya itu ada orang-orang yang memanage. Nah, bedanya kita membeli perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti kinerjanya, ya nggak semua terbukti sih, sorry to say, ya kita bisa memilih perusahaan-perusahaan yang memang ya kalau kita bisa bilang ya dia udah layak lah untuk diperjualbelikan sahamnya ke publik. Tentu saja nggak semua layak juga, tapi ya I don't know lah, gue nggak berhak mengkomentari. Tapi ya kalau kita mengerti bahwa ternyata di balik saham yang kita membeli ini, kita adalah membeli kepemilikan perusahaan, maka sebenarnya itu bukan judi. Nah, tapi kenapa harga saham dalam jangka pendek itu fluktuatif? Karena persepsi orang berbeda-beda. Hari ini, misalnya handphone ini bagi saya mungkin harganya 5 juta. Ada orang menawarnya 6 juta, ada orang menawar 7 juta, ada orang menawar 10 juta. Nah, tapi kebenarannya adalah sebenarnya harga HP ini adalah ketika harganya terbentuk. Ketika akhirnya kita selesai negosiasi proses tawar menawar dan ternyata terbentuk sebuah harga, maka itulah kebenarannya, dan itu tidak bisa dijadikan patokan. Patokannya adalah apakah HP ini benar-benar
layak dihargai sekian. Nah, itu yang kita sebut dengan intrinsic value. Nah, intrinsic value ini hanya bisa dibuktikan dengan apa? Dengan apakah perusahaan tersebut memang benar-benar menghasilkan uang ke depan. Kalau perusahaannya hanya bilang kita akan profit tapi tidak di backup dengan kenyataan laporan keuangan yang memang menghasilkan uang, mengasih dividen, maka perusahaan itu tidak benar-benar memiliki value yang tepat gitu loh. I see. Kira-kira kurang lebih paham ya. Jadi itu sih menurut saya. Jadi kalau saham itu bisa dibuat judi iya, bisa dibuat tidak judi juga iya. Jadi dua-duanya withhold ya. Dua definisi itu tergantung dari persepsi mana yang kamu lihat gitu. Ya, sama menurut gue mungkin tergantung personalnya kali ya. POV-nya dia mau ngambilnya seperti apa gitu. Ya, kalau dibilang judi berarti semua top 10 orang terkaya di dunia ini sedang berjudi dong. Kalau berjudi kan berarti nggak mungkin sekaya itu. Kan bisa kebanyakan kalau kita lihat orang judi kan kalah kan. Yeah. Nah, kenapa orang-orang top 10 di dunia itu semua punya saham? Berarti kan mereka tidak sedang berjudi. Mereka sedang membeli kepemilikan. Atau mereka sendiri yang memiliki bisnis tersebut. Dan banyak orang yang ikut berpartisipasi, ikut kaya. Contohnya kemarin SpaceX kan IPO ya. Nah, itu karyawan SpaceX itu yang cuma mengecat roket ya itu juga jadi miliarder loh. Karena dia memiliki kepemilikan atas SpaceX dan dia juga tidak tahu menau tentang cara jual beli saham. Dia cuma dikasih saham sama SpaceX, ya udah. Data sahamnya IPO dia tiba-tiba jadi dia tiba-tiba punya $1 juta kemarin katanya. Jadi itu juga kalau dibilang judi ya ya tergantung persepsi lagi ya. Kalau dibilang judi dari segi kenapa dia bisa masuk SpaceX dan akhirnya dia ternyata sukses ya itu kan perjudian antara hidup dia dengan karir dia ingin dia pilih kan gitu. Ya. Betul ya, apa namanya, balik lagi tuh perspektif. Jadi orang kadang kan pengen ngomong gampang aja sebenarnya tapi tanpa dia juga ngelihat dari sisi yang berbeda dan punya sebenarnya mungkin ilmunya juga kurang tapi asal ngomong aja gitu. Bisa jadi. Terus Ki, gue penasaran Ki. Tapi kripto juga Ki? Enggak? Kripto enggak tertarik? Sebenarnya kalau lebih ke do what's your best at sebenarnya menurut saya. Jadi ya kalau saya sih memang ya saya lihat saham for me lebih nyaman. Ibaratnya kalau kita udah nyaman masak Chinese food tiba-tiba disuruh masak Indian food kan susah ya sebenarnya. Tapi bukan berarti tidak bisa masak gitu loh. Preferensi doang. Ya, oke. Paham. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Nah, ini kita udah nggak ngomong serius. RRQ, Ricky Rapid Questions. Oke, jadi misalkan gue kasih 2 pilihan, lo pilih yang mana gitu ya Ki ya? Oke. Bull market atau bear market? Bull market. Trading or investing? Investing. Oke. Fundamental or technical? Dua-duanya. Terus dividen atau capital gain? Capital gain. Cuan gede banget one time atau konsisten tapi sedikit? Gede banget. Emang nih, Ricky Cuan harusnya namanya. Cut loss atau average cost? Average down. Cut loss. Cut loss. Kenapa Ki? Karena kalau cut loss berarti memang fundamentalnya berubah biasanya. Oke, good. Saham blue chip atau growth stock? Growth stock. Oke. Lu lebih pilih morning trading atau swing trading? Investing sih sebenarnya. Tapi ya kalau dipilih trading ya swing trading lah. Lebih ada kemiripan. Oke. Warren Buffett atau Lo Kehong? Warren Buffett. Warren Buffett.
Tapi dia emang gokil sih ya. Setuju. Buku investasi apa Ki yang wajib dibaca? Nih nanti ada di sini nih. Ada di bawah ya tulisannya. One Up on Wall Street by Peter Lynch itu satu bagus untuk membuild habit awal pengertian tentang dunia saham yang secara fun dan casual. Kemudian How to Trade Like a Stock Market Wizard by Mark Minervini itu juga bagus banget untuk untuk lebih advance lah. Oke. Gue ini fun fact nih teman-teman. Gue dulu dapat rekomendasi buku beli salah satunya Peter Lynch itu dari Ricky juga. Bukunya sampulnya merah. Nah itu kalau nggak salah udah nggak ada sih di toko buku mana-mana. Mungkin kalaupun ada tuh dijualnya second. Tapi itu susah tuh. Peter Lynch itu lumayan susah tuh. Saya belinya dari Kindle sih. Kindle. Boleh download dari Kindle. Beli aja tuh, Amazon. Di Kindle bisa tuh teman-teman. Ya, Kindle. Keren. Terus ini rapid question udah selesai. Sekarang kebiasaan apa yang paling sering membantu lo berkembang sebagai investor, Ki? Kurangi melihat saham sih sebenarnya. Paradoxically, sebenarnya kita lebih baik mengerjakan hal lain. Ya, contohnya kayak saya juga lebih fokus ke insurance saya sebenarnya ya, karena membangun tim dan lain-lain kan sibuk ya. Jadi saya nggak terlalu, ibaratnya kalau kita membeli saham, kita yang memang udah benar sahamnya tepat, ya udah kita anggap kita sedang membeli properti, kan nggak mungkin kita tiap hari ngecek harga properti kita naik turun kan, bener nggak? Ya. Nah tapi percayalah, properti yang tepat itu 5 tahun 10 tahun ke depan itu pasti akan jadi akan pasti make a lot of money. Nah cuma kalau kita sering melihat ya emosi kita fluktuasi. Oke. Terus last question, 3 kata yang menggambarkan situasi IHSG ini versi Ricky Chen. Sabar, tenang, berdamai. Berdamai dengan diri sendiri ya, dengan kegalauan ya. Berdamai dengan karena in the end yang bisa kita kontrol hanya diri sendiri kan. Ya, bayangkan. Jadi salah satu tips terakhir ya kalau menurut saya ya, kalau misalnya hari ini you feel you are in pain ketika market tidak sejalan dengan apa yang kamu harapkan, maka bayangkanlah orang-orang yang punya ratusan M bahkan triliunan di saham juga, porto mereka juga mengalami hal yang sama kok. Jadi ya in the end semua badai pasti berlalu. Ketika sedang turun, yakinlah one day ya, tapi ini dengan syarat perusahaan yang kita beli itu bagus ya. Kalau perusahaannya tidak bagus ya, mau badainya berlalu pun saham Anda akan tetap kena badai gitu loh. Ya makanya kenapa ilmu dulu sebelum terjun. Nothing else ya. Betul, itu practically sebenarnya itu harus diterapkan di semua hal sih ya. Benar. Karena memang banyak orang, terutama di dunia investasi, mulai dari mungkin lo juga pernah denger Ki, soal money game. Itu kan karena orang diiming-imingin sesuatu yang ibaratnya indah banget di depan ya kan, tapi dia nggak tahu dia masuk jurang gitu, bukan jurang lagi, bahkan masuk ke magma gunung berapi itu karena langsung hilang. Ya kan, karena intinya adalah mungkin yang bisa ditarik adalah jangan cepat berpuas diri, jangan pengen cepat, jangan pengen instan, karena meskipun instan itu enak, tapi semua itu harus berproses ya Ki ya. Iya. Apalagi terkait dengan investment ini menyangkut uang, jadi kita benar-benar harus bijak bagaimana kita menentukan kitanya siap atau enggak secara psikologis. Itu juga penting sih kayaknya ya. Karena di dalam dunia ini market itu selalu volatile, apalagi kayak sekarang nih berita-berita di dunia geopolitik juga lagi kenceng, dalam negeri juga kenceng, itu akan berpengaruh. Jadi kalau kalian mau masuk, kalau kata Ricky, investasi dulu nih dari leher, kepala, baru
poketnya dikeluarin. Mantap. Oke, mungkin kita sudahi. Seru banget ngobrol sama Ricky. Thank you so much, Ki. Udah meluangkan waktunya di hari ini buat ngobrol sama kita. Menjadi first guest di Finsight. Keren banget. Pas banget profilnya. Anak muda, papa muda, investor, portfolio sahamnya udah bertahun-tahun, dan insurance juga di luar dari dia sebagai investor di dunia saham. Nah, nanti yang pengen tahu profilnya Ricky, pengen tanya-tanya, bisa langsung ke Instagramnya. Atau TikTok ada juga, Ki? Nggak ada. Instagram berarti only this, guys. Nanti bisa main-main ke profile IG-nya Ricky Chen. Lo bakal banyak dapat insight pastinya di situ, dan serunya hidupnya dia sekarang. Semoga Ricky bisa menginspirasi lo. Semoga FinFoxes juga apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi sesuatu yang baru, insight yang baru. Mungkin tidak sepenuhnya kalian setuju dengan apa yang kami obrolkan. Kalian punya point of view, nggak masalah. Kami nggak rugi, Anda juga nggak rugi. Aman. Intinya, sekali lagi disclaimer, obrolan kami ini tidak mengajak Anda untuk membeli suatu produk, menganjurkan membeli saham tertentu gitu. Dan jangan lupa, yang namanya investasi, apalagi di pasar modal, itu memiliki resiko, bukan tidak tanpa resiko. Apapun yang menguntungkan pasti ada resikonya. Gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di FinFox episode selanjutnya. Terima kasih, Ricky. Sama-sama, Mas. Sampai jumpa, teman-teman. Thank you, Ricky.